calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangkalan. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, pada hari Selasa pagi jam pertama di kelas 8A pada pelajaran matematika, peserta didik bernama Aira terlambat datang ke sekolah dan terlambat belajar matematika. Gimana keadaan Aira setelah hari ini? Sehat? Sehat. Aira tahu kenapa ibu panggil ke sini? Aira tahu jam berapa masuknya sekolah? Terus Aira berangkat dari rumah tadi? Kalau masuknya jam 7 dan Aira berangkat dari rumah jam 7, apakah Aira sudah tepat waktu datang ke sekolah? Tidak bisa terlambat. Ya, baik. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, terutama ibu. Ibu juga pernah datang terlambat ke sekolah dan masuk ke dalam kelas. Di sini ibu tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kita mencari solusi tentang keterlambatan Aira ya. Aira terlambat, pasti Aira punya alasan tersendiri. Kenapa Aira datang terlambat? Kok bisa bangun siang? Karena kasih anak air HP, akhirnya Aira bangun ke siang dan datang ke sekolah Aira masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih Bu, tidak boleh datang terlambat, membersihkan kelas. Ya, keyakinan kelas. Berarti kalau begitu Aira gimana dengan keyakinan kelasnya? Ayo, berarti kalau keyakinan kelasnya adalah tidak boleh datang terlambat. Kalau datang terlambat berarti Aira gimana? Melanggar keyakinan kelas. Apa baik kalau gitu
Masih ingatkan keyakinan kelas agar Aira tidak terlambat lagi, apa yang akan Aira lakukan? Saya akan tidur tepat waktu, tidak bermain HP, akan masang alarm, saya akan minta tolong ibu untuk membangunkan saya. Kira-kira akan dilakukan kapan oleh Aira? Mulai malam ini. Semoga Aira dapat melakukannya dengan baik. Ibu doakan Aira akan memenuhi peraturan sekolah. Terima kasih Aira. Assalamualaikum, nama saya Aira Sultan Fauza. Di sini saya akan menyampaikan perasaan saya terhadap Ibu Un. Jadi saya sangat senang kalau Ibu Un menegur kesalahan saya dengan baik. Jadi saya sangat sadar kesalahan saya yaitu apa dan saya ingin mengerjakan itu ketika saya membuat kesepakatan kelas, tidak datang terlambat dan menjaga lingkungan kelas. Terima kasih sekali buat Ibu Un telah mengaku kesalahan saya. Saya sadari kesalahan Ibu, jadi kedepannya saya akan mendengar nasihat dari Ibu Un lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2, pada hari Rabu jam ketiga di kelas 8B, pada saat ulangan matematika, peserta didik bernama Aulia mencontek jawaban temannya. Selamat siang Aulia. Sudah istirahat tadi? Tahu kenapa dipanggil ke sini? Tadi waktu ulangan matematika, Ibu melihat Aulia mencontek pekerjaan temannya, betul tidak? Nah, mencontek itu perbuatan yang bagaimana Aulia? Nah, jadi mencontek itu perbuatan tidak baik yang berarti tidak perlu dicontoh. Jadi perbuatan itu harus tidak dilakukan atau tindakan. Baik. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Termasuk Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kita bersama-sama mencari solusi bagaimana agar Aulia tidak mencontek pekerjaan teman-teman. Aulia mencontek itu pasti ada alasannya. Kenapa nak? Tadi malam tidak belajar sehingga Aulia tidak bisa mengerjakan pekerjaan. Padahal Aulia tahu kalau hari ini ujian. Kira-kira Aulia masih ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita sepakati dan sekarang dilanggar oleh Aulia? Apa itu? Berarti kesepakatan kelas yang Aulia langgar itu adalah tentang kejujuran mengerjakan soal. Ya. Berarti kita harus jujur mengerjakan ulangan, jujur dalam bertindak, dan bahagia juga jujur dalam diri kita. Jadi untuk menanamkan sifat jujur itu harus dibiasakan sejak dini ya dalam diri kita. Nah, mencontek itu perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang tidak baik. Kira-kira apa yang Aulia lakukan agar Aulia tidak mencontek jawaban temannya lagi? Aulia akan berusaha belajar dan menjawab pertanyaan ini. Kira-kira mulai kapan? Baik, jadi Aulia akan melakukan perubahan mulai hari ini. Aulia akan belajar dan menjawab pertanyaan atau soal yang diberikan semampunya. Terima kasih Aulia. Tahu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahman. Di sini saya akan menyampaikan perasaan saya terhadap Ibu Un. Jadi saya sangat senang kalau Ibu Un menegur kesalahan saya
dengan baik. Jadi saya sangat sadar kesalahan saya yaitu apa. Dan saya ingat kembali janji dan pernah saya ucapkan yaitu ketika saya membuat kesepakatan kelas yaitu kejujuran dan menjaga lingkungan kelas. Terima kasih sekali buat Ibu Uun dalam menegur kesalahan saya. Saya sadari kesalahan itu, jadi kedepannya saya akan lebih mengingat nasihat dari Ibu Uun lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru mampu mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer sehingga guru akan mampu membentuk kepribadian murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.